Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun. Perkenalkan, nama saya Sasa, NIM 1914293 dari kelompok 3. Saya ditemani kedua rekan saya, yaitu Ika Damayanti dan juga Ales Adiba, akan mencoba memaparkan materi tentang bukti audit. Terima kasih Bu Solia Wulandari, SE MSC, karena telah mempercayakan kami untuk membawakan materi tentang bukti audit ini. Langsung saja ke materinya. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat corroborating information yang tersedia bagi auditor. Data akuntansi salah satu tipe bukti audit. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, memorandum, dan catatan tidak resmi, seperti daftar lembar kerja, worksheet, yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi secara keseluruhan, merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup suatu laporan keuangan. Di pihak lain, tanpa dilandasi oleh kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin. Tentu dibutuhkan juga informasi penguat. Tipe bukti audit lain yang dikumpulkan oleh auditor sebagai dasar pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan adalah informasi penguat. Informasi penguat meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Cukup atau tidaknya bukti audit. Cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam penentuan cukup atau tidaknya jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor, pertimbangan profesional auditor memegang peranan yang penting. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit adalah materialitas dan resiko, faktor ekonomi, dan juga ukuran dan karakteristik populasi. Kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat. Kompetensi data akuntansi. Keandalan catatan akuntansi dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pengendalian intern. Pengendalian intern yang kuat menyebabkan keandalan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien. Sebaliknya, pengendalian klien yang lemah seringkali tidak dapat mencegah atau mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam proses akuntansi. Kompetensi informasi penguat. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti relevansi, sumber, ketepatan waktu, objektivitas, dan cara pemerolehan bukti. Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Kata penting lain yang terdapat dalam standar pekerjaan lapangan ketiga adalah sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pekerjaan lapangan ketiga ini tidak mengharuskan auditor untuk menjadikan bukti audit yang dikumpulkan sebagai suatu dasar yang absolut bagi pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan auditan.
Dasar yang layak berkaitan dengan tingkat keyakinan secara keseluruhan yang diperlukan oleh auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertimbangan profesional, integritas manajemen, kepemilikan publik versus terbatas, dan kondisi keuangan. Pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Pernyataan Standar Auditing atau PSA yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berisi persyaratan tentang bukti audit dan memberikan panduan tentang cara yang harus ditempuh oleh auditor untuk memenuhi persyaratan tersebut. Auditor diharuskan memberikan alasan setiap penyimpangan dari pernyataan Standar Auditing. Integritas manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas asersi yang tercantum dalam laporan keuangan. Manajemen juga berada dalam posisi untuk mengendalikan sebagian besar bukti penguat dan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. Kepemilikan publik versus terbatas. Umumnya, auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik, misalnya PT yang go public, dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan terbatas, misalnya PT tertutup. Hal ini disebabkan karena dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik, laporan audit digunakan oleh pemakai dari kalangan lebih luas, dan pemakai laporan audit tersebut hanya mengandalkan pengambilan keputusan investasinya, terutama atas laporan keuangan auditan. Kondisi keuangan. Umumnya, jika satu perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan proses kebangkrutan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur akan meletakkan kesalahan di pundak auditor. Karena kegagalan auditor untuk memberikan peringatan sebelumnya mengenai memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Dalam keadaan ini, auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai tipe bukti audit. Tipe bukti audit dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Satu, yaitu tipe data akuntansi dan juga tipe informasi penguat. Tipe data akuntansi ada dua, pengendalian intent dan catatan akuntansi. Pengendalian intent adalah sebagai bukti. Pengendalian intent yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kesalahan yang timbul akan ketahui otomatis dengan adanya pengecekan silang atau cross-check dan cara pembuktian yang dibentuk di dalamnya. Oleh karena itu, jika audit mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intent yang telah melaksanakannya dalam kegiatannya, hal ini merupakan bukti yang kuat bagi auditor mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu catatan akuntansi sebagai bukti. Buku, jurnal, dan buku pembantu adalah catatan akuntansi yang digunakan oleh klien untuk mengolah transaksi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan. Disebabkan pada waktu audit melakukan sertifikasi setiap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, ia akan melakukan penelusuran kembali melalui catatan akuntansi. Dengan demikian, catatan akuntansi adalah bukti audit bagi auditor mengenai pengolahan keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Di samping itu, ada jurnal, buku, dan juga buku pembantu. Catatan akuntansi sebagai bukti audit meliputi pula rekapitulasi biaya, penjualan, dan rekapitulasi angka yang lain, saldo, laporan keuangan intent, dan keuangan yang dibuat oleh kepentingan manajemen. Dan yang selanjutnya, golongan selanjutnya yaitu tipe informasi penguat. Ada 6. Yang 1, bukti fisik, 2, bukti dokumen, 3, perhitungan, 4, bukti lisan, 5, perbandingan dan rasio, 6, bukti dan spesialis.
Satu yaitu bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva yang berwujud. Tipe bukti ini pada umumnya dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap sediaan dan kas. Piutang, wesel, investasi jangka panjang, dan aktiva berwujud juga memerlukan bukti fisik ini. Pemeriksaan cara fisik terhadap aktiva yaitu cara berlangsung untuk membuktikan kebenaran tersebut. Untuk jenis aktiva, bukti fisik dianggap sebagai bukti audit yang paling andal dan bermanfaat. Pengamatan fisik kepada suatu aktiva adalah untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa, untuk menentukan kualitas, dan setidak-tidaknya adalah suatu usaha untuk menentukan mutu atau keaslian kekayaan. Pengamatan fisik tidak dapat membuktikan adanya hak kepemilikan terhadap suatu aktiva. Yang kedua yaitu bukti dokumenter. Tipe bukti audit ini yang paling penting bagi audit adalah bukti dokumen. Tipe bukti ini audit ini dibuat di kertas bertulisan huruf dan angka atau simbol-simbol yang lain. Bukti dokumenter ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bukti dokumen yang dibuat oleh pihak luar yang bebas atau dikirimkan langsung kepada auditor. Yang kedua yaitu bukti dokumenter dapat dibuat pihak luar yang bebas dan disimpankan dalam arsip klien. Yang ketiga yaitu bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan oleh organisasi klien. Dalam menilai keandalan bukti ini, audit memperhatikan apakah dokumen tersebut dapat dengan mudah palsu atau dibuat oleh karyawan yang tidak jujur. Sebagai contoh, sertifikat saham yang dibuat kertas atau cetakan khusus adalah bukti audit yang tidak mudah untuk dipalsukan. Penggunaan konfirmasi untuk memperoleh informasi tergantung pada perlunya informasi yang andal dalam situasi tersebut dan tersedianya bukti alternatif. Biasanya audit tidak menggunakan konfirmasi untuk melakukan verifikasi tiap-tiap transaksi antar perusahaan individual. Di transaksi penjualan, karena audit dapat menggunakan dokumen untuk menentukan baik atau tidaknya sistem pencatatan informasi klien. Begitu juga dalam audit terhadap aktiva tetap, auditor menggunakan konfirmasi dengan aktiva tersebut dapat diverifikasi dengan pemeriksaan dokumen dan fisik tersebut. Tiga yaitu perhitungan sebagai bukti. Bukti perhitungan yaitu dilakukan oleh audit untuk membuktikan ketelitian perhitungan yang dapat dalam catatan klien merupakan salah satu bukti audit yang bersifat kuantitatif. Contohnya tipe bukti audit ini adalah 1. Footing yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. Yang kedua yaitu cross-footing yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal. 3. Pembuktian ketelitian perhitungan biaya dan dengan menggunakan tarif depresi yang digunakan oleh klien. Keempat yaitu pembuktian ketelitian penentuan tagihan piutang usaha, laba per saham beredar, yang taksiran pajak perseorangan dan lain-lain. 4 yaitu bukti lisan. Dalam melaksanakan audit bukti lisan ini, audit tidak berhubungan dengan angka namun berhubungan dengan orang, terutama para manajer. Dalam rangka mengumpulkan bukti audit dapat meminta keterangan secara lisan. Permintaan keterangan secara lisan oleh auditor kepada karyawan klien tersebut akan menghasilkan informasi tertulis atau lisan. Keterangan yang diminta oleh auditor akan meliputi masalah-masalah yang sangat luas, seperti kebijakan akuntansi, lokasi catatan, dan dokumen. Alasan penggunaan prinsip akuntansi yang tidak berterima umum di Indonesia, kemungkinan pengumpulan piutang usaha yang sudah lama tidak tertagih. 5 yaitu perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif. Auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam setahun sebelumnya. Jika adanya perubahan yang bersifat luar biasa, diadakan penyelidikan sampai auditor memperoleh alasan yang masuk akal mengenai penyebabnya. Di samping membandingkan jumlah rupiah di tahun ke tahun, auditor juga mempelajari hubungan persentase sebagai unsur dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, auditor mengetahui bahwa dalam tahun ke tahun sebelumnya, klien menentukan besarnya rugi yang tidak dapat ditagihnya piutang usaha sebesar 1% di hasil penjualan besi. Itu bukti spesialis. Spesialis adalah seorang perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Contohnya adalah insinyur sipil, geologit, penilai, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
prosedur audit, situasi audit yang mengandung risiko besar, kemudian keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit, dan kemudian hubungan antara asersi manajemen dalam laporan keuangan, tujuan kasus audit, dan pengujian substantif. Baik, yang pertama yaitu prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi. Di samping auditor memakai prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut, auditor melaksanakan berbagai prosedur audit lainnya untuk mengumpulkan bukti audit yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan auditan. Prosedur audit lainnya tersebut meliputi penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, penghitungan, dan scanning. Dengan demikian, prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi yang pertama inspeksi, yang kemudian pengamatan observation, kemudian permintaan keterangan atau inquiry, kemudian konfirmasi, yang kemudian penelusuran atau searching, kemudian pemeriksaan bukti pendukung atau voicing, kemudian penghitungan atau accounting, kemudian scanning, kemudian pelaksanaan ulang atau reperforming, yang terakhir teknik audit berbantuan komputer. Yang selanjutnya, situasi audit yang mengandung risiko besar. Dalam situasi tertentu, risiko terjadinya penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung risiko besar seperti berikut. Yang pertama, pengendalian intern yang lemah. Kemudian kondisi keuangan yang tidak sehat, kemudian manajemen yang tidak dapat dipercaya, kemudian penggantian auditor, kemudian perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, kemudian usaha yang bersifat spekulatif, kemudian transaksi perusahaan yang kompleks. Baik, selanjutnya keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Dalam proses pengumpulan bukti audit, auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang saling berkaitan, yaitu penentu prosedur audit yang akan digunakan, kedua, penentu besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu, yang ketiga, penentu unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi, dan yang terakhir, penentu waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Yang selanjutnya, hubungan antara asersi manajemen dalam laporan keuangan, tujuan khusus audit, dan pengujian substantif. Contoh asersi manajemen dalam laporan keuangan yaitu keberadaan atau keterjadian. Tujuan khusus auditnya, kesediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada. Dan pengujian substantifnya yaitu pertama, mengamati penghitungan fisik sediaan, kemudian mendapatkan konfirmasi atas sediaan yang ditempatkan di lokasi luar perusahaan, kemudian menguji transaksi sediaan di antara tanggal awal perhitungan fisik sediaan dengan tanggal neraca. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.